Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radela Karisa Ruby. Saya dari KM 101 mata kuliah pengantar komunikasi digital. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi kebutuhan nilai ujian tengah semester. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan dari pengertian komunikasi dan juga contohnya. Nah, yang pertama, komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu komunis yang artinya adalah sama. Sama di sini adalah maksudnya itu sama sudut pandang kita antara komunikator, penyampai pesan, ke dalam komunikan atau yang penerima pesan. Jadi communication adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi pengertian bersama. Contoh komunikasi sendiri yang berhasil ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan berlangsung dengan baik dan terdapat timbal balik atau efek. Nah, dari proses komunikasi tersebut di sini dapat kita contohkan, misalnya seperti seorang leader atau manajer ya dari perusahaan. Nah, manajer dari perusahaan tersebut memerintah bawahannya. Kemudian bawahannya itu memiliki pikiran, oh ya, aku mau gini ya. Ya, itu namanya adalah efek di dalam ilmu komunikasi. Nah, ya berarti begitu terus alurnya. Jadi ada timbal balik antara komunikator dan juga komunikan. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara umum jenis pesan terbagi menjadi dua kategori, yaitu pesan verbal dan juga pesan nonverbal. Pesan verbal adalah jenis pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan kata-kata yang jelas, yang lugas, dan dapat dipahami isinya oleh penerima pesan atau komunikan berdasarkan apa yang didengarnya. Sedangkan kalau pesan nonverbal adalah jenis pesan yang penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata secara langsung, namun dapat dipahami isi atau maknanya oleh penerima. Misalnya nih, berdasarkan gerakan tubuh ya, seperti mimik wajah kita, gimana kalau kita misalnya marah atau kita senang, terus ada tingkah laku atau gerak-gerik dari pengirim pesan. Yang kedua, komunikasi nonverbal adalah proses perpindahan pesan dari pengirim atau bisa disebut kita dengan komunikator kepada penerima atau komunikan tanpa menggunakan kata-kata maupun simbol atau huruf. Nah, di sini pesan nonverbal itu juga sering dimaknai dengan pesan yang diam. Jadi tidak menggunakan kata-kata maupun apapun. Jadi hanya menggunakan gerak-gerik tubuh kita saja begitu. Lanjut, kemudian di slide saya yang ketiga terdapat komponen komunikasi nonverbal. Nah, dalam komponen berkomunikasi nonverbal terdapat ini saya menyebutkan 3 komponen. Yang pertama, komponen nonverbal kinesik. Nah, jadi kinesik ini adalah interpretasi bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, terus gerakan mata kita, terus bidang studi utama dalam kinesik ini menyebutkan bahwa kinesik itu adalah postur atau sikap dari tubuh kita ini. Contohnya seperti seseorang menggerakkan alisnya gini. Itu menerima pesan orangnya berarti memiliki arti apa ya? Ketidakpercayaan dirinya gitu loh. Kemudian contoh lainnya seperti menggerakkan bahu gini, berarti kayak aku nggak peduli kayak gitu. Itu adalah contoh dari komponen kinesik. Nah, yang kedua di sini ada komponen prosemik. Apa sih komponen prosemik itu? Nah, komponen prosemik itu adalah proses komunikasi yang seseorang menggunakan ruang fisik untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesannya. Misalnya, seseorang yang berinteraksi pada jarak dekat, kan biasanya kalau orang berinteraksi pada jarak dekat, itu volume suaranya itu mesti kecil gitu kan. Jadi kayak misalnya di sini
ada pesan yang sangat pribadi ya antara komunikator dan komunikan. Mereka itu pasti menggunakan jarak yang pribadi. Yang ketiga adalah paralinguistik. Di sini paralinguistik itu tentang variasi nada, kecepatan volume, terus kayak intonasi bicara dan jeda untuk kita menyampaikan pesan. Terkadang mungkin ada kontradiksi, perlawanan antara apa yang dikatakan seseorang dan apa yang ditunjukkan oleh tindakannya mereka. Contohnya seperti ketika pembicara sedang presentasi ini ya di depan kelas maupun atau di seminar gitu misalnya. Dia akan berbicara lebih cepat kalau mendengar respon yang tidak diinginkannya dengan jeda yang minimal. Ada beberapa fungsi dari pesan nonverbal menurut Mark Licknapp. Itu adalah seorang ilmuwan. Yang pertama adalah repetisi. Repetisi di sini adalah pengulangan. Jadi, misalnya nih ya, seseorang nganggukkan kepala, gini. Ketika mengatakan iya kan berarti kan gini ya kan, menganggukkan kepala. Dan misalnya jika menggelengkan kepala, gini berarti mereka itu tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh komunikator. Itu adalah repetisi. Yang kedua, di sini ada substitusi. Nah, di sini peran pentingnya seberpengaruh apa sih? Jadi kalau misalnya nih, kita ada materi yang sudah paham, itu kita bisa menggelengkan kepala. Kita bisa menganggukkan kepala seperti ini. Nah, kalau misalnya kita kurang paham, misalnya ada Bu Adinda nih ya, kita sedang screen dengan Bu Adinda, terus ada mahasiswa yang kurang paham. Nah, kita bisa melakukan pengulangan seperti saya kurang paham Bu, itu saya sama kayak geleng kepala gitu. Nah, itu adalah pengaruh pesan nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana agar komunikasi baik dan efektif? Nah, komunikasi baik dan efektif dapat terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dapat diterima dengan baik atau memiliki pandangan yang sama oleh komunikan, sehingga di sini antara komunikator dan komunikan tidak terjadi salah persepsi antara kedua belah ini. Jadi hal-hal yang dapat mempengaruhi proses komunikasi agar efektif seperti kredibilitas, konteks atau konten juga atau isi ya kan, terus clarity atau kejelasan, terus seberapa konsisten kita dengan pesan tersebut, kemudian tingkat pemahaman kita, dan juga pemilihan channel atau media untuk menyampaikan pesan. Jadi di sini kita harus pintar-pintar memilih dalam media untuk menyampaikan pesan. Kemudian kapan kita membutuhkan tantangannya? Apa aja tantangan agar kita bisa melakukan komunikasi yang baik dan efektif sendiri? Tantangannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari tentu dibutuhkan komunikasi yang efektif ya kan. Contohnya seperti pada saat kita bekerja maupun belajar maupun di lingkungan sekitar, pasti kita membutuhkan sebuah komunikasi yang baik. Tantangan itu sendiri adalah menyatukan persepsi atau sudut pandang dari pelaku komunikasi itu sendiri tanpa meliputi hambatan seperti sikap atau emosional seseorang maupun prasangka dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah tantangan terbesar kita untuk menjadikan komunikasi yang efektif dan baik. Jadi, di sini kesimpulannya ialah komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen sebagai berikut: pengirim pesan, yang kedua penerima pesan, dan juga pesan itu sendiri. Dan proses komunikasi dimulai dengan adanya pengiriman pesan yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang agar dapat dipahami sesuai apa yang ia sampaikan. Kemudian pesan atau informasi tersebut disampaikan melalui isyarat atau simbol, baik verbal maupun nonverbal. Nah, proses berkomunikasi yang baik adalah di saat kita saling memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jadi, kesimpulannya agar dapat menciptakan komunikasi yang baik di dalam
pesan verbal maupun nonverbal, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih. Kita harus mengetahui seperti faktor-faktor yang membuat komunikasi tersebut menjadi lebih efektif. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Nah, apabila ada kekurangan kata maupun kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai sini saja saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.